Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfil Mirianti dengan nomor induk mahasiswa 0901055215 dengan program studi Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia akan mengajarkan kompetisi dasar melengkapi karya tulis ilmiah dengan daftar pustaka. Terima kasih. Baik ya, hari ini kalian akan mempelajari tentang footnote atau lebih dikenalnya itu catatan kaki. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu catatan kaki? Catatan kaki. Ya? Siapa yang tahu apa itu catatan kaki? Catatan kaki adalah apa? Catatan kaki itu hampir sama seperti daftar pustaka ya. Hampir sama seperti daftar pustaka. Hanya bedanya catatan kaki itu ada di bawah. Di halaman pasti paling bawah ya. Nah, itu catatan kaki. Nah, format dari catatan kaki itu hampir sama seperti daftar pustaka. Cuma ada yang beda. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan dari penulisan catatan kaki? Ya. Boleh dicatat tujuan dari penulisan catatan kaki. Apa? Penulisan catatan kaki. Yang pertama, tujuan penulisan catatan kaki. Yang pertama, untuk menyusun pembuktian. Dalam kurung sumber tulisan. Tutup kurung. Yang kedua, menyatakan utang budi. Itu yang kedua, menyatakan utang budi. Dalam kurung kepada pengarang yang dikutip pendapatnya. Kepada pengarang yang dikutip pendapatnya. Tutup kurung. Tiga, menyampaikan keterangan tambahan. Yang keempat, memperkuat uraian. Memperkuat uraian. Dalam kurung intisari keterangan insidental materi penjelas yang kurang penting, koma, perbaikan, koma, dan pandangan yang bertentangan. Tutup kurung. Berikutnya yang terakhir, merujuk bagian lain teks. Dalam kurung uraian pada halaman ini, koma, sebelum atau sesudahnya. Tutup kurung. Ya, itu adalah tujuan dari penulisan
catatan kaki. Nah, bagaimana sih bentuk penulisan catatan kaki itu? Nah, ini spidol ya? Iya, spidol. Baru ya. Bisa lagi gambarnya. Catatan kaki. Nah, catatan kaki yang pertama itu nama pengarang. Nah, ini apa sih bedanya penulisan nama pengarang catatan kaki dan daftar pustaka? Nah, ada bedanya. Kalau penulisan catatan kaki itu nama penulis tidak dibalik. Sebelumnya kan kalau daftar pustaka itu dibalik ya. Misalnya Engkar Karmini menjadi Karmini Engkar. Nah, kalau saat ini kalau penulisan catatan kaki itu tidak dibalik. Jadi penulisannya itu tetap Engkar Karmini. Begitu ya. Lalu setelah nama penulisnya atau pengarangnya, kemudian judul buku. Judul buku ya. Judul buku. Nah, penulisan judul buku ini tetap ditulis miring ya. Tetap ditulis miring. Kalau penulisan daftar pustaka itu kalau penulisan daftar pustaka itu dicetak miring, ya. Kalau misalnya catatan kaki itu juga tetap dicetak miring ya. Ya, kalau misalnya kalian menulis itu tidak bisa dimiringin tulisannya, itu bisa di garis bawahi. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya, nah, kalau penulisan catatan kaki itu biasanya dibedakan dengan tanda koma. Jadi nama pengarang, koma, judul buku. Nama pengarang, koma, judul buku. Gitu ya. Kemudian setelah judul bukunya tulisannya miring, lalu tanda kurung buka ya. Ini tempat penerbit. Tempat penerbit ya. Tempat penerbit. Kemudian setelah tempat penerbit dibedakan dengan titik 2. Kemudian nama penerbit. Nama pengarang, judul buku, tempat penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Tahun terbit. Tutup kurung. Nah, ini nama pengarang, judul buku, tempat terbit, nama penerbit, tahun penerbit, dan yang terakhir adalah halaman. Penulisan halaman ini harus disingkat ya, HLM. HLM. Nah, ini dia. Bu, apa sih bedanya daftar pustaka dan catatan kaki? Ada yang bisa membedakan? Mengidentifikasi apa sih? Kalau dilihat dari susunannya ini, apa yang beda dari
Yang beda dari daftar pustaka. Coba, ada yang tahu? Ya? Jangan keroyokan, nggak dibalik. Ya? Kemudian tempatnya itu pakai tanda kurung bukan ya? Iya. Ya. kalau catatan kaki pakai halaman. Oh iya, kalau catatan kaki pakai halaman. Ada lagi yang coba menyempurnakan? Coba. Itu nama pengarang itu dipisahinnya tanda koma. Tapi kalau misalkan catatan kaki dipisahinnya pakai kalau catatan kaki pakai koma, kalau misalkan daftar pustaka pakai titik. Ya, itu. Ya, itu juga salah satu perbedaannya. Nah, perbedaan yang nyata itu pertama, nama pengarang itu tidak dibalik. Yang kedua, pembedaannya itu dengan cara diberi tanda koma. Kemudian, biasanya tahun terbit itu ditaruh di setelah nama pengarang, tapi ini taruh di akhir gitu ya, sebelum akhir gitu, seperti itu. Nah, dan ada tanda kurungnya. Itu perbedaannya. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah? Sudah ya? Kita setelah ini nanti kita bikin contoh ya. Coba kita coba dulu contoh-contoh. Apa? Mau game? Ya, oke ya. Saya coba ya. Sekarang tanggal berapa? 19. Berarti nomor aktif 19. Saya dong bu. Lah, gua semua dong. Mana aksennya? Dia punya Iya dia. Ganti ya, ganti. Sekarang hari apa? Hari ini. bulan 12. Hari Senin itu depan hurufnya S. Saya kasih ini ya contoh ya. Nama pengarang.
Emang ya buka-buka skripnya. Yang lain tenang ya. Apa lu ada makanan nggak? Ada. Inilah muka-muka serius. Bagaimana? Betul tidak jawaban dari teman kalian tadi? Salah di mana? Hah. Bagaimana sudah? Jadi kalau seandainya tidak dicetak miring harus digaris bawahi biar jelas gitu mana judul bukunya, mana nama pengarangnya gitu. Jadi ada pembedanya ya. Nah ini untuk apa penulisan catatan kaki. Nah di dalam catatan kaki itu ada istilah ibit ya, ibit, Bubut, bebet. oksit, dan oksit. Ah, agak tahu deh. Kameranya kecil. Kotor ya. Ini ya, ini istilah dari istilah dalam catatan kaki. Masih amatir sih. Slide-nya ada di handphone. Slideshow-nya karena saya nggak mau laptop, jadi slideshow-nya ada di handphone. Semuanya ya, sabar ya. Ini adalah 3 istilah dari catatan kaki. Apa saja? Kan lagi ini lihat sih. Ya, apa saja?
Ah. Nah, ibit itu diambil dari kata idem. Kalian ingat aja, idem. Kalau idem itu artinya apa? Sama. Sama ya, idem itu artinya sama. Nah, idem itu diambil dari kata idem. Istilah asing ya, istilah asing. Yang artinya Oke, bacakan saja ya. Ibidem, ibidem. Ibidem. Ibit diambil dari istilah asing, yaitu ibidem. Yang artinya pada tempat yang sama. Pada tempat yang sama. Ibidem itu artinya pada tempat yang sama. Maka ibidem artinya apa? Ibidem artinya apa? Hah? Pada tempat yang sama. Ya, pada tempat yang sama. Karena ibit itu atau ibidem itu merupakan istilah asing, jadi harus ditulis dalam cetak biru. Meja. Dalam cetak miring. Nah, ibit itu digunakan ketika ketika sumber itu sama ya, sumbernya itu sama. Misalnya dalam satu penulisan itu ada sumber yang tadi siapa tuh tadi kita contohnya siapa? Contohnya tadi Joni ya. Oke. Kita persingkat aja. Misalnya kamu ambil dari buku mangga. Nama buku misalnya sumber pertama ini adalah mangga ya, misalnya mangga, buah mangga. Misalnya nah, sumber berikutnya itu berasal dari buku yang sama, buku mangga juga. Berarti kalian hanya menulis ibit. Berarti itu nggak yuk? Ya, misalnya dia beda. Misalnya kalian ngambil dari buku mangga dari misalnya penulisnya itu Joni Sitomi tadi, Joni Sitomi, nama bukunya Mangga, kemudian tempatnya Jakarta, Gramedia 90, halaman 20, misalnya seperti itu. Nah, ternyata di paragraf berikutnya kalian mengutip dengan judul yang sama, judul, halaman, tempat, pokoknya keterangan yang sama. Itu tidak perlu kalian tulis lagi, jadi hanya ditulis ibit, begitu ya. Jika semua keterangannya itu sama, jadi kalian hanya menulis ibit. Ingat, penulisannya itu harus dicetak karena dia istilah asing ya. Nah, kemudian bagaimana dengan logcheat? Logcheat itu logcheat adalah, tulis ya. Logcheat adalah merupakan singkatan dari Leucocitato. Leucocitato. Logcheat itu dari Leucocitato, yang artinya pada tempat atau halaman yang telah dikutip. Artinya pada tempat atau halaman yang telah dikutip. Itu logcheat. Lalu, apa bedanya Bu ibit sama logcheat? Gitu kan? Kok sama-sama tadi kutipannya sama, tapi di sini ditulisannya logcheat. Coba.
Saya ya, Joni Sitomi dalam bukunya Penulisan Buku kotanya itu Jakarta, Gramedia 1990 halaman 1. Misalnya ini. Nah, kalian mengutip keterangan yang sama, berarti kalian harus menulis kata ibib tadi ya. Ibib. Nah, kemudian bagaimana Bu kalau logsheet? Nah, kalau logsheet itu seperti ini. Misalnya, setelah kalian menulis kata Joni Sitomi atau sumber dari Joni Sitomi, kemudian kalian mengutip dari sumber Jono Luar. Makan. Kalau dibagi makanannya enak. Nah, ini ya. Misalnya sumber berikutnya itu Jono Purwanto dalam bukunya Penulisan Cerpen. Kemudian tempatnya Bandung, Gramedia 1992 halaman 2. Misalnya seperti itu. Nah, tadi kalau seandainya kalian dengan dengan sumber yang sama, kemudian berikutnya sama juga kalian tulis ibib. Tetapi kalau seandainya di sini tulisannya sumber berikutnya Jono Purwanto dalam Penulisan Cerpen Bandung Gramedia 92 halaman 2. Nah, jika kalian di halaman setelah itu kalian ingin mengutip dari si Joni lagi. Nah, kalian tidak perlu menulis tulisan yang sama. Jadi kalian hanya